Jangan kirim. Daniel 12. Atau kita baca, saya lanjutkan dulu, Yesaya 6, karena saya masih merasa ayat ini sangat penting buat kita supaya mengerti tentang hal berdoa. Kemarin kita sudah belajar bahwa doa itu bukan sekedar doa, tetapi orang yang berdoa adalah seorang pengintai, kedua adalah seorang yang membangun pilar atau tiang doa, kemudian sebagai senjata, ya, senjata Allah, kemudian sebagai mesbah Tuhan, ya. Dan sekarang Yesaya 6 ayat 1, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ya, perhatikan kata kudus 3 kali. Ini bisa ditafsirkan, ya, banyak menafsirkan bahwa Allah yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 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 kudus. Tapi pernyataan 3 kali ini adalah pernyataan yang penting yang saudara harus tahu. Goal dari semuanya adalah kekudusan, tidak ada lain. Tidak ada excuse, tidak ada perkecualian, saudara. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Ya, saya sudah jelaskan. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja yang ni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, inilah aku, utuslah aku. Bapak, Ibu, Saudara, ketika seseorang berdoa, masuk hadirat Tuhan, dan hanya dengan iman, sebab tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan. Yang terjadi, saudara sebagai pengintai, saudara sebagai penopang, saudara sebagai mesbah, membangun mesbah, dan saudara sedang memakai senjata Allah. Dan hari ini saudara, ketika saudara masuk hadirat Tuhan, pentahiran Tuhan terjadi. Sebab saudara sedang masuk ke dalam ruang kudus. Di zaman dulu Bapak Ibu Saudara, orang yang datang masuk ke bait Allah di ruang maha kudus, ketika dia tidak kudus, dia mati. Di mana ketidakkudusan kita, saudara? Di mulut. Itu yang Tuhan melalui malaikatnya menjamah mulut, najis bibir, saudara. Dan ini yang terjadi. Dosa yang dari mulut ini, saudara. Ini yang Tuhan akan tahirkan hari ini. Penyuciannya terjadi. Ada step-step yang terjadi. Ketika Yesaya masuk melihat tahta Allah, maka terjadilah goncangan, saudara. Ya, ada suara yang berseru, kudus, kudus, kudus. Ada goncangkan. Kalau saudara melihat urutannya, ya, perhatikan sekarang. Ketika bait suci melihat Tuhan duduk di bait suci, maka yang muncul malaikat Tuhan. Nah, malaikat Tuhan muncul, ada suara kudus, kudus. Artinya apa? Penyucian, pentahiran. Ya, karena itu hukum Tuhan. Dan kemudian baru terjadi goncangan. Nah, lihat saudara. Ini yang sekarang sedang terjadi, yaitu goncangan ini. Jadi doa itu membawa saudara kepada pentahiran. Pengudusan. Saudara dengar ya. Orang-orang yang lemah dosa, udah jangan masuk ke dunia. Sebelum Anda binasa. Makanya bersyukur ada pondok doa. Anda tahu kok kelemahan saudara. Udah masuk aja. Ditanam di baitnya. Sebab Anda tidak pernah tahan dengan dunia.
Makanya orang-orang yang membiara, orang-orang yang memberi hidupnya hanya untuk berdoa, itu sungguh mulia. Itu panggilan Tuhan yang luar biasa. Di samping itu ada pentahiran. Kalaupun saudara tidak perlu tinggal di asrama atau tidak perlu saudara ada di dalam membiara begitu dari biara. Libatkan lebih banyak hidupmu dalam kegiatan rohani hampir 90%, yang 10%-nya dunia. Kamu masih menang. Karena saya sadar saudara, hanya dengan doa kita mengalami pentahiran-pentahiran. Sebab saudara sedang datang kepada ruang Maha Kudus. Dan di situ jelas tidak boleh saudara ada dosa. Ketika saudara datang ruang Maha Kudus harus terbuka. Tidak boleh munafik. Saudara, hari ini penyucian terjadi. Ya. Bukan Daniel 12. Nah, sekarang saya mau tunjukkan Daniel 12. Ini kan nubuat Daniel akhir zaman. Dan ini terjadi sekarang. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, itu malaikat, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Siapakah ini saudara? Orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Saudara tampil seperti bintang yang bercahaya di tengah angkatan yang bengkok. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang ku dengar hal itu tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Saudara, ini sudah akhir zaman, sudah dibuka. Meterainya sudah dibuka. Ya. Banyak orang, ayat 10 nih, apa yang terjadi? Banyak orang akan apa? Disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Katakan amin. Saudara, hari ini banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tapi orang fasik, orang jahat akan berlaku fasik. Tepat seperti yang dikatakan di dalam surat Wahyu 22 ayat 11. Buka. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Pertanyaannya, siapa yang disucikan, dimurnikan? Gereja. Orang-orang yang ditebus. Saudara, apa yang akan dilakukan oleh Tuhan? Sesungguhnya itu kebaikan Tuhan. Tuhan berkata bahwa Dia ingin semua selamat. Rancangan Tuhan yang besar ini saudara, akan dikerjakan pemaksaan, pemurnian, penyucian dengan apinya, dengan caranya yang luar biasa. Mungkin menyakitkan saudara, tapi ujung-ujungnya gerejanya murni. Mungkin orang berkata, loh Pak, bukankah Tuhan Yesus sudah menguduskan kita? Betul. Menguduskan itu artinya saudara dikhususkan, dibenarkan.
Tetapi ketika menjalani kehidupan saudara ini, mencapai hidup yang kekal itu, Tuhan itu punya rencana yang besar. Sama seperti bangsa Israel, dibiarkan dia berdosa. Diberi hukum Taurat supaya tahu dosa. Di belakang itu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Dan saya melihat hari ini dia juga punya rencana. Dan rencananya apa? Menyelamatkan gerejanya. Loh, kan gereja sudah selamat. Siapa bilang? Saya bilang. Coba baca di Alkitab. Kalau memang selamat, kenapa diselamatkan lagi? Kenapa perlu ada surat wahyu yang jahat biar jahat, yang baik biar baik, yang benar? Kenapa perlu pentahiran? Kalau gereja sudah selamat. Gereja menuju proses keselamatan. Ini yang Tuhan mau kerjakan yaitu pemurnian. Baca nanti di surat Yesaya, dia memurnikan dengan api seperti tukang perak, saudara. Memurnikan dengan api. Dan saya tidak tahu apakah baptisan api ini itu terjadi hari-hari ini. Bagi saudara yang benar-benar melekatkan diri kepada Tuhan, saudara semakin senang jika saudara mengalami pemurnian. Dan saudara berdoa, Tuhan murnikan kami. Saya berdoa, Tuhan murnikan kami. Loh, kalau murnikan saudara-saudara tahu, paksakan kehendak-Mu Tuhan. Remukkan kami. Hari-hari ini peremukan Tuhan terjadi. Supaya keselamatan itu didapat kepada umat Tuhan. Bisa mengerti saudara? Makanya Tuhan mau di akhir ini hanya satu, pemurnian. Tuhan Yesus sudah ngomong di Yohanes 15. Ya, saudara pasti hafal loh. Pokok anggur yang benar. Kenapa perlu dipotongi? Supaya lebih banyak berbuah. Saudara, Tuhan Yesus sedang memberikan perumpamaan untuk akhir nanti. Itu bukan berbicara buah pada dunia ini. Makanya Tuhan ingin saudara dipotongin terus. Itu dimurnikan. Ketika Tuhan Yesus membasuh kaki Petrus, Petrus berkata apa? Tuhan, mandiin sekali. Kamu sudah bersih, tapi kamu perlu dibasuh lagi. Kenapa perlu dibasuh lagi? Karena pemurnian akan terjadi. Pak, bagaimana orang-orang yang sudah meninggal? Saudara, bersyukurlah orang-orang yang sudah meninggal, karena mereka akan bangkit lebih dahulu. Dan siapa yang bangkit, saudara? Siapa? Orang-orang. Lihat, ada dua loh kebangkitan tadi. Ya, saya tunjukkan. Di surat Daniel tadi di ayat berapa? 2. Coba baca sebentar. Dan banyak dari antara orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Siapa ini? Orang-orang yang sudah mati. Tetapi, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Siapa yang mengalami kengerian yang kekal? Orang-orang yang hidupnya tidak kudus. Orang-orang yang hidupnya tidak murni, orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, tidak ditebus dengan darah Tuhan Yesus, mereka akan bangun. Makanya bersyukur orang-orang yang sudah meninggal dalam Tuhan, benar-benar loh saya bilang. Nampak benar kegerakan rohaninya, nampak benar. Saudara, kalau saya ngomong gini, saya ini banyak susah. Papa saya sudah meninggal, mama saya sudah meninggal, adik saya sudah meninggal, om saya sudah meninggal, mertua saya sudah meninggal. Pertanyaan saya, waktu mereka meninggal, apakah kegiatan rohani ada dalam hidup mereka? Aduh, mati aku saudara. Tidak semua. Saya bilang kegiatan rohani loh, jangan cuma ngomong percaya Tuhan Yesus. Sedang yang dia lakukan berkutat kepada dunia semua. Kita ini kan dibodohi sendiri oleh angan-angan kita. Itu yang sudah mati. Tapi yang benar-benar yang sudah mati itu kegiatan rohaninya ada. Bukan saya membanggakan atau saya mengagungkan mertua saya, mertua laki saya sudah. Di puncaknya itu sudah dia meninggal. Sebab saya bersama terus. Itu rohnya dan kegiatan rohaninya muncak meninggalnya itu. Makanya saya suka cita.
jelas mertua saya akan mendapat kebangkitan pertama. Langsung naik. Yang lain mana? Yang hanya seminggu sekali aja ke gereja, setelah itu nggak pernah lakukan apa-apa. Bagaimana mungkin saudara? Makanya saudara, orang udah mati, tapi dia pada puncaknya pekerjaan Tuhan. Wah ini hoki saya bilang. Tapi sekarang kita yang hidup Bapak Ibu Saudara, Tuhan hari ini mau murnikan supaya selamat. Tapi kalau saudara tidak mau dimurnikan, Anda tidak selamat, saya katakan. Meskipun saudara berkata sudah dibaptis. Baca surat Wahyu, saya sudah teriak baca surat Wahyu. Kalau memang surat Wahyu tidak perlu, kita potong aja Alkitab itu, surat Wahyu buang dari Wahyu 1 sampai 22. Dan saudara tahu Tuhan Yesus murka loh saudara. Makanya ini yang Tuhan kerjakan sebab apa? Masuk hadiratku tidak boleh main-main. Kapan saudara masuk hadirat Tuhan? Saya mau tanya. Ya waktu saya doa, betul. Anda berani berdoa, Anda hidup kudus. Anda akan dimurnikan. Dengan cara Tuhan. Tuhan bisa pakai sakit penyakit. Tuhan bisa pakai kecelakaan. Tuhan bisa pakai bencana. Tuhan bisa pakai virus. Memurnikan. Makanya saya kan bilang, kalau hari ini saudara, engkau masih kotor. Terlalu saudara. Mudah-mudahan dibuka. Kalau hari ini masih ada begal, masih ada perampok. Itu orang-orang yang sudah ditentukan binasa. Tapi orang yang mencari kemuliaan, mencari kekudusan, meskipun dia bukan Kristen saudara, mereka akan mendengar suara Allah nanti, anak Allah. Hanya orang yang mengejar kekudusan, kemuliaan, keadilan, kebenaran, mereka itu loh saudara, akan memperolehnya hidup kekal. Itu Rasul Paulus bilang di Roma, surat Roma. Buka sebagai ayat terakhir ya. Supaya saudara yang percaya ini tidak santai-santai. Mereka nggak santai loh saudara, saya kasih tahu ya. Mereka yang hari ini belum percaya Tuhan Yesus, mereka kejar sembahyang subuh, sembahyang sore, sembahyang terus, sembahyang. Nah saudara mana? Enak saja saudara bilang, tidak pernah sembahyang, tidak pernah lakukan, udah selamat. Selamat bagaimana? Ngimpi kali ye. Buka di surat Roma berapa ya? Bentar. Oh. Sebentar. Roma 2 mungkin ya di sana. Bentar. Supaya saudara ngerti jangan main-mainin gitu loh. Pemurnian itu terjadi dan ketika saudara masuk hadirat Tuhan. Kayak begini nih masuk hadirat Tuhan. Udah hukumnya satu, kudus. Makanya minta ampun dulu. Karena zaman dulu kalau nggak kudus, binasa langsung. Hari ini nggak kelihatan binasanya, nanti saudara. Roma 2, ayat 6. Atau ayat 5 dulu. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini jangan ditutup ya ayat ini. Terus kemudian orang Kristen mau buat apa saja dibebaskan, gitu. Enggak, saudara. Jangan dibodohi oleh ajaran-ajaran yang salah. Meskipun orang Kristen perbuatan yang tidak benar, lewat saudara. Itu katanya kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Betul. Anda sudah diperkenan masuk menjadi warga kerajaan Allah. Bertanggung jawab dong. Ayat 7. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan apa saudara? Tekun berbuat baik. Mencari kemuliaan. Terus kehormatan dan ketidakbinasaan.
Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ini loh saudara kebenaran, pemurnian, penyucian akan dikerjakan. Jadi bersyukurlah saudara, kalau engkau dihajar hari ini, bersyukur. Kalau engkau dibentuk hari ini, bersyukur. Karena inilah yang Tuhan mau, stepnya ini. Supaya semua selamat, itu yang saya dapat. Makanya saya bersyukur, lanjutkan rencanamu Tuhan. Lanjutkan Tuhan. Kalau memang virus ini 10 tahun, lebih parah lagi Tuhan. Tidak apa-apa, asal umatmu selamat semua. Tuhan berkati saudara. Kami bersyukur ya Abba, kami tahu ujung akhirnya keselamatan. Kerjakan, bentuk kami, murnikan, sucikan. Terus Tuhan, remukkan Tuhan. Supaya kesamaan terjadi pada kami, sekeluarga, anak kami juga, gerejamu semua Tuhan. Jangan pernah tebusan putramu binasa Tuhan. Perlakukan kami seperti apa yang kau kehendaki. Supaya nyata, kami akan bersinar seperti bintang bercahaya di tengah angkatan bengkok ini. Memberkati umatmu sepanjang pagi hari ini dan siang, sore, Tuhan pakai umatmu ini seperti bintang-bintang bercahaya. Nanti jam 10 kembali kami akan berdiri Tuhan. Berdoa bersama-sama pasukan doamu. Engkau mengurapi dan memberkati. Terimalah berkat saudara saat ini dari Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus yang tidak pernah pudar dalam hidupmu dan persetujuan Roh Kudus yang akan memurnikan saudara, yang akan meremukkan saudara sampai keselamatan tercapai dalam hidupmu sampai Yesus Kristus datang kali kedua. Yang sudah menerima berkat bersama saya katakan, amin.